Film ini dirilis tahun 2005 dan banyak dipuji. Kesuksesan film yang dibintangi Vishal ini kemudian dibuat Sandakori 2 dan sukses juga. Balu yang diperankan Vishal Krishna adalah mahasiswa cerdas tingkat akhir di Chennai. Balu berasal dari kota Madurai. Dia memiliki sahabat akrab bernama Kartik dari Chidambaram. Setelah ujian semester selesai, Kartik mengajak Balu untuk pulang ke Chidambaram terlebih dahulu. Setiba di kampung Kartik, Balu terpesona melihat kecantikan seorang gadis bernama Hema yang diperankan Mera Jasmine. Ternyata Hema adalah adik Kartik. Hihihi, Mimin jadi inget kenangan beberapa tahun lalu saat ditaksir sama temannya kakaknya Mimin nih. Balu disambut baik oleh keluarga Kartik. Mengingat Balu sudah akrab dengan ibu Kartik karena sering berbicara lewat telepon. Sosok Hema merupakan gadis periang, tomboy dan keras kepala. Tapi di mata Balu, Hema seperti bidadari, apalagi gayanya selalu bikin gemes, imut sekali. Dari hari ke hari, Balu dan Hema menjadi lebih sering mengenal karakter masing-masing. Kartik mengajak Balu nongkrong di rumah temannya di kampung. Tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris. Seorang wanita menangis karena suaminya dibunuh secara keji di siang bolong oleh sekelompok preman. Para preman itu adalah anak buah Kasi, orang paling berkuasa di Chidambaram. Kasi adalah bos gangster keji di sini. Sudah banyak orang yang dibunuh. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata Kasi adalah undang-undang di Chidambaram ini. Terang Kartik kepada Balu. Masyarakat Chidambaram hidup ketakutan di bawah penindasan Kasi. Namun, hingga saat ini tidak ada yang berani melawan. Ayah Kartik yang sudah hidup 25 tahun di Chidambaram sebagai guru sudah pesimis menunggu berakhirnya kezoliman Kasi. Di rumahnya, Kasi mendapatkan serangan dari seorang anak remaja, namun tidak mampu melukai Kasi. Dia ingin balas dendam karena keluarganya sudah dibunuh. Kasi yang bengis membunuh anak itu hingga mati. Insiden langka sempat dialami Kasi ketika berdiri di pinggir jalan. Balu yang menggunakan motor secara tidak sengaja menabrak tangan Kasi. Namun Kasi tidak marah dan membiarkan Balu pergi. Dia tidak akan begitu jika dia tidak tahu siapa saya, ucap Kasi menenangkan anak buahnya. Malam harinya, Balu akan pergi dari rumah Kartik setelah 5 hari di sana. Sudah saatnya dia kembali ke kampung halaman di Madurai. Namun, di stasiun, anak buah Kasi membuat kekacauan. Toko-toko dibakar dan dihancurkan. Kartik kemudian mengajak Balu kembali ke rumahnya, sebab sudah tidak ada bus yang beroperasi. Setelah sampai di rumah, Balu bertemu lagi dengan Hema yang kegeeran. Rupanya,
Benih-benih cinta bukan hanya tumbuh di hati Balu, tapi juga di Hema. Kamu pergi tanpa memberitahu saya, makanya kamu kembali lagi, ujar Hema GR. Kini, Balu dan Hema sudah tidak sungkan lagi menunjukkan rasa cinta yang dimiliki. Tapi Balu harus pergi lagi, pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan ke Madurai, Balu melihat ada orang yang ingin melakukan pembunuhan. Dialah Kasih, tapi Balu tidak mengenal wajah penguasa kota Cidambaram itu. Pria yang ingin dibunuh Kasih naik ke bus yang digunakan Balu. Tentu saja Balu menghentikan langkah Kasih. Dia mengajak pria yang sedang marah itu untuk membicarakan masalah dengan cara yang baik-baik. Kasih kaget ada yang berani menghentikannya. Dia semakin marah. Balu juga ingin ditebas. Spontan saja, Balu mendorong pria yang tidak dikenali itu hingga terpental keluar bus. Tenaga Balu benar-benar luar biasa. Seorang penumpang meminta Balu untuk segera kabur karena orang yang dibuat terpental itu adalah Kasih. Bukannya takut, emosi Balu justru semakin membara mengetahui pria itu adalah penindas. Balu langsung turun dari bus dan menghajar habis-habisan Kasih di depan orang banyak. Entah siapa sebenarnya pemuda yang bernama Balu ini. Urat takutnya seperti tidak ada. Penguasa kota Cidambaram dibuat tak berkutik. Balu benar-benar mempermalukan Kasih. Orang yang paling ditakuti satu kota itu dipukul dan ditendang tanpa bisa melawan. Setelah merasa puas, Balu kemudian pergi begitu saja meninggalkan Kasih yang sudah babak belur tak berdaya. Peristiwa itu membuat Kasih serasa kehilangan muka. Dia sangat murka dan harus balas dendam. Informasi yang didapatkan dari ayah Kartik, pemuda itu bernama Balu dari Madurai. Kasih kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghubungi kelompok preman Madurai, Selvam. Pemuda yang bernama Balu harus diberikan pelajaran. Selvam yang mengetahui siapa Balu justru mengkhawatirkan keselamatan Kasih. Keberanian Balu bukan tanpa alasan. Dia adalah putra orang yang bernama Durai. Durai adalah penguasa Madurai. Kami tidak berani menyentuhnya. Jangan sampai orang Madurai tahu masalah ini. Jangan sampai juga saya dilibatkan. Jangan perpanjang masalah ini, ungkap Selvam. Sosok Durai adalah pimpinan gangster golongan putih di Madurai. Dia murah hati, sangat dihormati dan dicintai. Durai begitu tegas dan kejam jika ada yang berani mengganggu masyarakatnya. Jangan tanya kekuatan fisik Durai. Sekali memukul bisa membuat musuh pingsan. Pendek kata, Durai adalah pahlawan bagi masyarakat. Kasih tidak peduli siapapun Balu. Jiwanya tidak bisa tenang sebelum kepala Balu dipenggal. Dia bersama anak buahnya memutuskan untuk pergi ke Madurai. Sementara Balu yang sudah berada di rumahnya melepas rindu bersama keluarga. Saat ini hati Balu juga berbunga-bunga setelah mengenal Hema. Ayah Balu, Durai sedang menerima keluhan adanya warga yang dipukuli oleh kampung sebelah.
Mereka meminta agar Durai menyelesaikan masalah itu. Karena kami menghormati Anda, kami diam saja dan tidak melawan, ujar warga. Durai kemudian mengutus orang-orangnya untuk membawa orang yang telah melakukan pemukulan itu. Balu juga ingin ikut, namun dilarang, sebab jika ayahnya tahu pasti sangat marah. Pergi belajar, makan dan tidur saja sana. Kita tidak pergi ke pesta, tapi mau berkelahi. Akan banyak darah di sana. Nanti kamu bisa pingsan. Pergi belajar sana, kata beberapa orang anak buah ayahnya. Balu tetap memaksa dan ikut pergi. Setelah sampai di kampung sebelah, tokoh masyarakat setempat meminta maaf. Mereka berjanji akan menyerahkan langsung pelaku pemukulan. Ternyata anak buah Durai dijebak. Dalam perjalanan kembali, mereka diserang dalam kegelapan. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk melawan, kabur adalah opsi terbaik saat itu. Persoalannya, mobil yang dinaiki Balu tidak bisa hidup. Sopirnya berhasil kabur dengan ikut mobil lainnya, sementara Balu tertinggal di dalam mobil. Anak buah Durai yang menyadari Balu tertinggal langsung putar arah kembali ke tempat tadi. Jangan sampai anak pimpinan mereka terluka, bisa berbahaya. Balu yang hanya seorang diri melawan dan menghajar puluhan musuhnya dengan gagah berani. Anak buah Durai yang kembali terkejut melihat Balu mengalahkan begitu banyak musuh sendirian. Kini justru musuh yang lari terbirit-birit. Sesampai di rumah, Durai sangat marah mengetahui anaknya ikut dalam rombongan. Dia memarahi Balu yang terlibat kekerasan. Anaknya jauh-jauh disekolahkan agar bisa membuat perubahan untuk masyarakat. Bukan justru melanjutkan cara kekerasan yang sudah turun-temurun di Madurai. Namun belakangan, Durai diceritakan oleh anak buahnya tentang kehebatan Balu saat bertarung. Durai tersenyum mendengarnya. Sementara Kasih sudah sampai di Madurai. Dia mendatangi salah satu gangster kenalannya untuk meminta bantuan. Namun setelah mengetahui jika harus berurusan dengan Durai, pria itu juga ketakutan seperti Selvam. Kasih diminta segera pergi. Kesal, Kasih menusuk orang itu hingga mati. Kasih akhirnya terpaksa harus turun tangan sendiri membunuh Balu. Dalam sebuah kesempatan, Balu akan diserang, tapi gagal karena adanya kereta api yang melintas. Saat Kasih berada di tempat penginapan, seseorang yang sudah 15 tahun menyimpan dendam kepada Durai, pria Devar datang. Devar dendam karena diasingkan oleh Durai. Dia mengetahui tentang Kasih karena melihatnya saat ingin menyerang Balu. Devar berjanji akan membantu Kasih karena mereka memiliki musuh yang sama. Tentu saja Kasih menyambut baik teman barunya itu. Keesokannya, Kasih akan pergi ke tempat Devar. Sopir menanyakan alamatnya kepada Balu, orang yang ingin dibunuh Kasih. Balu yang tidak tahu di dalam mobil ada Kasih mau membantu menuntun mereka. Kasih kemudian melihat Balu.
Dia menyuruh anak buahnya untuk langsung menabrak Balu. Tapi anak buahnya tidak cukup nyali. Itu adalah wilayah kekuasaan Durai. Jika Balu mati, mereka juga mati. Setelah momentum dirasa cukup tepat, Balu akan ditabrak. Tapi mereka malah menabrak kambing warga yang membuat banyak penduduk keluar berhamburan dengan membawa senjata. Kasih boleh saja menjadi penguasa kota di Cidambaram, tapi di Madurai dia bukan siapa-siapa. Kasih dan anak buahnya ketakutan melihat penduduk yang sudah mengepung mobil dengan senjata. Beruntung, ayah Balu sedang melintas dan menenangkan penduduk, sehingga Kasih dan anak buahnya bisa pergi. Balu pergi ke kuil untuk menemui keluarga temannya, Kartik. Ya, mereka sudah pindah dari Cidambaram karena keamanan sudah terancam setelah Balu memukul Kasih. Ayah Kartik awalnya sangat marah dengan Balu, tapi Balu berusaha memberikan pengertian. Selama saya berada di Cidambaram, saya melihat banyak kejadian mengerikan, banyak terjadi pembunuhan, tapi saya tetap diam saja. Ketika saya pulang, di depan saya orang akan dibunuh. Apakah saya akan tetap diam? Orang seperti Kasih memang harus dikasih pelajaran. Bukankah Bapak sendiri yang mengharapkan akan datang orang yang mengakhiri penindasan Kasih? Ujar Balu. Akhirnya, ayah Kartik sadar dan hubungan mereka baik kembali. Balu kemudian mengajak mereka tinggal di rumahnya. Hema, gadis yang dicintai Balu, juga cepat akrab dengan keluarga Balu. Di Madurai, perkelahian antar kampung atau kelompok sering terjadi. Durai berusaha mendamaikan mereka. Namun, ada kelompok pimpinan Pandi yang berani menentang Durai karena tidak mau diatur. Mereka bahkan mulai tidak menghormati Durai. Melihat itu, Durai meminta agar Balu disuruh pergi menjauh. Setelah Balu tidak ada, Durai yang sejak tadi diam langsung menendang Pandi. Perkelahian pun terjadi dan tentu saja dimenangkan kelompok Durai. Kasih yang sejak tadi mengintai memiliki kesempatan untuk membunuh Balu. Tapi tentu saja tidak mudah. Dengan kekuatan yang dimiliki, Balu berhasil bertahan. Setelah anak buahnya datang membantu, Kasih kabur. Balu menemukan tempat Kasih menginap. Dia datang sendirian mencari Kasih. Namun mereka sudah lebih dulu pergi dan bersembunyi di rumah pria Devar. Sementara di rumah, Balu semakin mudah berkencan dengan Hema. Hubungan mereka juga sudah direstui orang tua. Malam harinya, ketika keluarga Durai mengadakan sebuah perayaan bersama masyarakat, Devar dan Kasih bekerja sama untuk membunuh Balu. Kali ini, Kasih tidak ingin gagal lagi. Ketika mendapatkan kesempatan, Kasih langsung menebas Balu dari belakang. Namun berhasil dihalangi oleh Durai. Sebagai gantinya, Durai memberikan punggungnya untuk ditebas, asalkan anaknya selamat. Melihat punggung ayahnya terkena tebasan, Balu hilang kendali. Dia mengamuk, darahnya menggigil. Kasih langsung dikejar. Namun, Balu diminta untuk menahan diri oleh anak buah ayahnya, mengingat kondisi ayahnya yang sedang terluka.
Berita Durai yang terluka menyebar dengan cepat. Baru kali ini ada orang yang berani menyerang Durai. Tapi Durai menyadari bahwa pelaku penebasan itu dari luar Madurai yang menargetkan anaknya. ரெண்டு சொன்னோன்னா பாசத்துல பார்க்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். Anak buah Durai dan masyarakat berpencar mencari kasih. Semua tempat diperiksa dan didatangi. Durai memang benar-benar penguasa Madurai yang dicintai. Akhirnya, informasi yang didapatkan bahwa Kasih dan anak buahnya tinggal di rumah Devar. Ratusan orang menyerang rumah Devar. Kasih dan anak buahnya berusaha kabur. Sementara Devar mati dengan tragis karena tertabrak kereta api. Durai juga turun tangan langsung meski masih terluka. Ini tentang keselamatan anaknya. Kasih berhasil ditangkap. Tak lama, Balu juga tiba. Jika kamu menginginkan nyawa anak saya, maka lakukanlah dengan terang-terangan. Jangan cuma berani dari belakang. Silakan penggal kepala anak saya, ucap Durai kepada Kasih sembari memberikan golok. Durai sudah percaya sepenuhnya dengan kekuatan yang dimiliki Balu. Dia yakin anaknya mampu mengalahkan Kasih. Durai dan anak buahnya pun pergi meninggalkan Kasih dan Balu berdua. Duel sengit Balu dan Kasih dimulai. Nampaknya penguasa kota Cidambaram itu memang bukan tandingan yang sepadan menurut Balu. Padahal Kasih memiliki golok. Hanya dengan tangan kosong, Balu berhasil mengalahkan Kasih dengan mudah. Kasih dipukul dan ditendang berkali-kali hingga terluka parah. Dengan sesumbar, Balu juga berkali-kali memberikan Kasih golok untuk melawan. Tapi Balu memang luar biasa. Kasih kini sudah tidak berdaya. Tenaganya telah terkuras habis. Saya tidak lahir dari keluarga pengecut yang membunuh dari belakang. Jika kamu berani, ambil senjata itu dan penggal kepala saya. Saya tetap di sini dan saya tunggu kedatangan kamu, ucap Balu meninggalkan Kasih yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi dalam Sanda Kori kedua nanti ya.